Kesini agendanya apa ya Mas? Rencananya Kak, ya. Uang 89 juta itu jangan disinggung lagi yang sudah terpakai untuk pengobatan atau untuk membantu Wawa, itu ditanggung oleh Denny. Alvin Lim dalam perkara Agus itu belum mengeluarkan uang apa-apa. Hanya sekali dijemput. Tapi tetap aja kalian masih tetap menerima. Jadi jangan salahkan kalau kalian nanti kena juga ini karena pidananya ada. Cuman kendala di apartemen mungkin biaya sana mahal, kemudian jauh dari pasar rakyat. Mungkin dalam waktu dekatnya Agus akan pindah dulu ngontrak turun. Bener, udah nggak kerasa ya 1 bulan udah saya sini ya. Iya, Wah, makanya. luar biasa sekali. Nyo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya Dan. Mamang, si Abu yang ngotot minta keluar, biarin frame dulu. Dan si Pakon lagi gigit-gigit tulang, 2 topi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkeling. Yo, Yes. seperti dugaan teman-teman netizen ya, terlihat sepertinya ya tim Agus kayak nggak mau tahu kalau misalkan laporan Agus yang melaporkan 4 nama itu kalau diproses akan ngerembet atau menyeret teman-teman di NTT yang kemarin menerima bantuan. Bahkan nanti kita play, tadi Mamang sempat ngelihat ada press release-nya yang kalau nggak salah kalimatnya, mohon maaf kalau salah ya, kalau nggak salah kalimatnya tuh ya jangan salahkan kami kalau misalkan kalian ke bawah-bawah. Kalian udah diingetin untuk jangan mau terima bantuan itu karena bantuan itu bla bla bla. Jadi kalau ke bawah-bawah jangan salahkan kami. Kurang lebih seperti nanti detailnya kita play lagi gitu kan. Jadi case donasi sekarang nih bercabang nih Nyo. Ada yang fokus ke apa namanya? Ke terkait uangnya, uang donasinya. Ya. Cabang kedua ini yang perihal masalah siapa penyebar rekaman yang kemarin ini viral yang ada Bang Den sama Bang Farhad, terus juga ada rekaman Pablo juga. Nah, itu lagi dicari tahu siapa gitu. Nanti terkait penyebar rekaman mah kita highlight tipis-tipis saja kalau durasinya cukup ya. Tapi memang mau fokus ke ini nih, ke dampak pelaporan Agus yang mungkin bisa menyeret teman-teman kita di NTT yang kemarin menerima bantuan dari Bang Densu dan Gary. Tapi pertama muncul dulu. Ninyo, ini dari Inten Investigasi. Hari ini ya, yang judulnya Agus Salim jalani pemeriksaan di Polda sebagai saksi bla 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 bla. Bisa nonton fullnya karena ini part awalnya itu ketika kuasa hukumnya Agus datang duluan, terus sempat diwawancara, terus Agus menyusul. Ini kedatangan Agus guna menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh tim Agus ya, terkait 4 orang yang kemarin sempat disebut itu ya. Ini kita lihat kayak gimana videonya, ciki-ciki. Play. Mas Agus sehat Mas, Mbak. Kesini agendanya apa ya Mas? Rencananya Kak, ya. Tahu dah. Hari ini nggak didampingi oleh lawyer atau lawyer udah datang duluan, seperti apa sih Mbak? Ada. Nggak tahu dia udah datang apa belum. Oh, Mas, tasnya. Ini ada tas. Oke, sangat berbeda ya sepertinya ya dengan kalau misalkan lagi live di sosmed atau di TikTok gitu dengan saat bertemu dengan teman-teman wartawan ya. Cenderung lebih ini ya, lebih apa ya, tidak banyak berkata-kata ya. Iya. Padahal justru informasi itu yang sedang dicari oleh teman-teman wartawan. Betul. Tadi juga sempat ditanyakan, Elmi bilangnya nggak tahu ya, cuma di sini disuruh ke sini doang gitu. Aku pun bingung apa beneran nggak tahu atau cuma trik untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari teman-teman wartawan. Iya. Ini kalau mau ngebandingin gitu ya Mang ya. Kalau di live kan yang nonton kan ya itu aja gitu kan. Iya. Nggak sebanyak yang kalau misalnya kayak wartawan yang liput gitu, Iya, pasti lebih iya, banyak. iya. Harusnya dia lebih menyuarakan Iya, kan. apapun yang mau disuarakan, suarakan, Iya. manfaatkan exposure dari teman-teman wartawan infotainment begitu. Bahkan tadi aku sempat salfok, aku pikir apa ini ya di ujung video kan waktu pertama nonton kan. Jadi di awalnya tuh
Nah ini video kuasa hukumnya yang lagi memberikan penjelasan. Terus di ujungnya tuh ada insertan video ini 1 menit. Aku tadi sempat salvo, aku pikir apa nih, ada acara fashion show lomba gede-gedean kacamata. Oh ternyata enggak gitu. Ya emang on aja salvo gitu. Kaget gitu. Apa fashion show atau apa? Oh ternyata enggak. Tolonglah. Tapi sambil menunggu, sejujurnya memang nunggu banget saat Agus selesai pemeriksaan. Nggak tahu masih diperiksa atau nggak tahu udah pulang atau seperti apa. Cuma tadi yang baru beredar adalah press release dari kuasa hukumnya doang. Nanti kita play sambil menunggu, siapa tahu nanti ada rilis dari Agusnya. Ya. Ini mama mau bergeser ke Bang Farhad Abbas nih meluncur. Yes. Ninyo. Ya. Ini ada 2 poin yang mungkin bisa mama highlight dari video yang dari Intensi ini, yang judulnya Farhad Abbas minta Denny Sumargo pertanggungjawabkan dana donasi untuk Agus Salim. Poin pertama ini mungkin ada kaitannya dengan Wawa ya. Dengan Wawa, ada kaitannya dengan Wawa, di mana Bang Farhad ini menginfokan ke teman-teman wartawan, juga mungkin ke teman-teman netizen ya, karena kan masih ada teman-teman netizen yang suka komentar ke Wawa untuk balikin uang yang udah dipakai, yang rumah, sekolah, segala macam. Nah di sini diinfokan oleh Bang Farhad bahwa sesuai perkataan Bang Densu yang akan mengganti uang yang udah kepake Wawa gitu. Jadi tagihnya ke Bang Densu sana. Coba kita lihat ya, takutnya memang salah nangkap Ciki-Ciki. Play. Abang, ini kan banyak netizen yang ramai ya Bang, bilang katanya kekisruan ini tidak akan terjadi jika dari pihaknya Agus tidak transparan sejak awal. Kalau Abang sendiri gimana? Jadi gini, sejak awal sudah transparan, sudah dipegang mutasi gitu. Cuman Nopinya nggak sabar. Karena Agus yang mikir uang itu masuk ke rekening dia, nggak ada perjanjian. Makanya Nopi itu nggak punya perjanjian yayasan, hanya ya sumbang gitu. Nah tapi cara gini, kalau orang susah atau orang bodoh bertemu dengan orang bodoh, dengan orang susah itu biasa. Ini mereka orang yang berpendidikan dengan punya pekerjaan, yang gampang sekali membuat orang bodoh atau orang susah ini seolah-olah malu gitu. Padahal dia kan harus dengan bijaksana, oh sebenarnya Agus telah ditutupi nih aibnya orang. Kalau dia terbalik, ya katanya berapa 1,5 miliar, padahal nggak ada uang 1,5 miliar, 1,4, 1,3 udah masuk ke rekening Nopi yayasan. Jadi nggak usah lagi bilang tidak transparan, bukan uang ini habis kemudian digantikan, tidak ada. Bahkan di podcastnya Denny, uang 89 juta itu jangan disinggung lagi yang sudah terpakai untuk pengobatan atau untuk membantu Wawa, itu ditanggung oleh Denny. Ya Denny, saya ada rekamannya, Denny bilang itu saya ya, berarti kan Denny harus mengganti. Kalau Denny nggak ganti ya kalian tagih sama Denny. Jadi urusan Agus sudah nggak ada 100%. Nah gitu kan, paham kan? Jadi yang harus mengganti uang yang udah kepake Wawa itu adalah Bang Densu. Kalau yang aku tangkap dari statement barusan, berdasarkan podcast terakhir yang Bang Densu, iya aku ingat sih Bang Densu pernah ngomong yang udah kepake udah nggak usah disinggung lagi, akan saya ganti. Tapi setahuku, mohon maaf kalau salah ya, maaf kalau salah ya, itu ketika kondisi kalau bermasalah lagi datangnya ke gua lagi gitu. Tapi kan kedua belah pihak akhirnya tidak melanggar aturan yang dibuat Bang Densu gitu. Yang satu bukannya lari ke Bang Densu gitu, yang satu disuruh jangan posting malah tetap posting dikarenakan ada satu hal gitu. Intinya mah dua-duanya tidak memenuhi term and condition gitu. Ya jadinya ya nggak tahu masih berlaku nggak untuk diganti sama Bang Densu gitu. Cuman kalau menurut aku nih ya Bang ya, setelah melihat kondisi dari awal sampai sekarang gitu kayaknya enggak deh gitu kan. Kenapa? Ya karena ya di luar kesepakatan enggak sih? Iya, Santuy People juga bisa nilai sendiri deh kayak gimana suasana kemarin juga dari pihaknya Agus gimana gitu kan. Apa iya secara logika bakal maksudnya Bang Densu bakal tetap mau nalangin setelah kejadian itu gitu kan. Tapi jadi sebuah kalimat yang menarik menurutku untuk menagih uang yang dipakai Wawa ke Bang Densu itu nggak tahu ya, mungkin aku kapasitas otakku yang belum nyampe, jadi aku mau nyernanya tuh kayak hah? Iya kan? Ya mungkin Santuy People bisa mencernanya, monggo direspon di komen. Dan nextnya ini kita lengkap nih meluncur. Ninyo, nextnya dari menit 2653 ya, saat poin ini pertanyaan teman-teman wartawan yang kurang lebih nanya soal kerjasama dengan Elky-nya seperti apa gitu ke depannya. Kan kita tahu kemarin tuh kan tim Bang Farhad dan tim Bang Alvin Lim kayak kerjasama buat ngebantu Agus ke depannya kayak gimana, sama respon Bang Farhad terkait klarifikasi dari istri
dan juga anak dari almarhum Bang Alvin Lim yang membantah bahwa tutup usianya bukan karena podcast. Ini ada respon Bang Farhat. Ceki-ceki. Play. Tentang kerjasama dengan mungkin pihak LQ Bang dalam kasus Agus ini nanti kedepannya seperti apa sih Bang? Mungkin sedikit. Oke gini, aku udah ingatin ke Elki menyangkut masalah saya tidak pernah mengaku juru bicara keluarga. Saya itu datang pertama kali di kamar mayat waktu mendengar kabar Alvin meninggal. Nah hari keduanya antar siapa? Agus gitu. Saya tidak pernah merasa mewakili, cuman saya menceritakan ya. Itu bukan konvensi pers. Saya ingatkan kepada kura-kura ninja ya. Kura-kura ninja itu nggak boleh memprotes. Si Alvin Lim memang meninggal karena sakit. Dia selalu ngomong, karena saya kenal Alvin itu udah 2 tahun 3 tahun lalu. Saya pernah jadi pengacaranya Alvin Lim dan Alvin Lim dekat sama saya dan keluarga saya ya. Nah, kalau mengenai anaknya dengan istrinya mengklarifikasi, apa yang perlu diklarifikasi? Kecuali saya mengatakan apa ini kan hanya mungkin penyebab kematian salah satu. Dia kaget setelah melihat podcast uang disalurkan, bukan gara-gara uang disalurkan dia mati. Itu catatan lah. Dan tidak perlu kalian pergi klarifikasi itu kan tinggal diluruskan. Saya juga nggak bilang podcastnya siapa, beritanya apa, nggak ada kan. Biasa kok. Justru mereka tuh harus tegur bahwa ada beberapa oknum pengacara yang mau melepas Agus, yang ngejek-ngejek Agus keluar uang. Alvin Lim dalam perkara Agus itu belum mengeluarkan uang apa-apa. Hanya sekali dijemput ke rumah sakit. Di rumah sakitnya ya memang dibayarkan gratis. Kita udah diucapkan terima kasih kepada 9 naga. Nah itu juga kalau saya hitung nggak sampai 1 juta. Habis itu nggak ada, dibawalah ke kantornya Alvin. Perkara Agus justru mengangkat nama baik dan mengharumkan nama Alvin karena membela kaum yang lemah. Nah, rencana dibawa ke sahabat tidak jadi, nggak ada keluar. Jadi kalian Elki, kalau memang kalian mau mundur ya silahkan mundur. Nggak usah diumumkan. Mas, bosnya lagi ngomong, kenapa Anda malah nguap, Mas? Tolonglah, sumpah mohon maaf, aku langsung buyar tadi. Lihat tuh, bosnya lagi ngomong loh. Ini masalah serius loh. Terkait apa ya, bisa men-trigger konflik baru lagi gitu antara tim Bang Farhat dengan tim Elki. Masnya malah nguap. Tolonglah, lihat nih. Sahabat tidak jadi, nggak ada keluar. Jadi kalian Elki, kalau memang kalian mau mundur ya silahkan mundur. Nggak usah diumumkan mau mundur, kan saya ada Farhat Abbas. Hati-hati ya pengacara-pengacara, oknum pengacara Elki yang masih anak kecil ya, masih apa ya, masih bocah. Jangan ngomong sembarangan gitu, karena kalian ini mengganggu dalam keadaan duka, punya etika, nanti rusak nama kalian, tanggung jawab sendiri. Nah, dan bagi saya tidak mewakili keluarga dan memang bukan keluarga saya, ngapain saya bicara? Emang kalian pikir saya kalau ngaku keluarga Alvin baru bisa masuk TV? Itu kan kebetulan saja. Nah, akhirnya saya berpikir sudahlah. Ya, kalau kalian memang nggak mau bantu Alvin, nggak usah. Ya udah, sekarang saya nyatakan kita close saja. Oke, ya, apakah ini bisa men-trigger konflik baru? Karena kalau sekilas tadi barusan aku lihat, yang aku tangkap, mohon maaf kalau salah ya. Iya. Yang aku tangkap adalah Bang Farhat tidak terima dengan adanya klarifikasi dari istri dan anaknya almarhum Bang Alvin ya, nggak terima karena ngapain lu klarifikasi gitu kan, gue cuma bilang mungkin katanya, mungkin penyebabnya atau apa tadi udah disampaikan lah pokoknya, tapi terlihat banget nggak terima gitu ya, tidak terima dengan adanya klarifikasi, kayak nggak perlu deh klarifikasi gitu. Iya, padahal kan kalau mau dilihat secara umumnya gitu ya Mang ya kan ditanya sama wartawan, ya wajar nggak sih kalau ngejawab gitu? Iya, tapi mungkin dengan adanya klarifikasi tersebut secara point of view media jadinya kan keterangannya berbeda nih, jadi seolah membantah gitu. Kalau membantah gitu kan ada keterangan berbeda, berarti opsinya
ada yang benar ada yang salah Iya. gitu. Nah itu mungkin yang jadi Bang Farhat nggak terimanya gitu. Cuman tetap aku mah, Mas yang di sebelah kenapa Anda nguap? Bos Anda sedang menjelaskan, meluruskan, Anda malah nguap, tolonglah. Pertama udah bener ditutup, ternyata ditutupnya bentar dong. Iya, gitu lagi. tolonglah. Hei, bos Anda ini lagi meluruskan akibat adanya klarifikasi yang statementnya itu bertentangan dengan statement bos Anda sebelumnya. Tolonglah, malah nguap liar aku mah nyonyo. Tolonglah. Ini terkait Bang Farhat yang terlihat tidak terima dengan adanya klarifikasi dari tim Elki ya. Yeah. Terus terkait mundurnya juga tadi sudah dijelaskan. Monggo Santi People nilai sendiri. Ini kita ke nextnya deh meluncur. Just. Iya. Ya. Nextnya dari Races Info Simon. Rasis. Yoi, ini tadi fresh banget tuh, belum sejam yang lalu ya. Kuasa hukum Agus Salim menyatakan uang donasi masih hak Agus yang sudah dialihkan ke NTT. Itu videonya, durasinya 15 menit, tapi Mama mau nge-highlight poin saat perwakilan dari tim kuasa hukumnya Agus Salim yang tadi Mama bilang di depan ya, menjelaskan kalau ini bisa ngerembet gitu ya. Atau seperti apa? Takutnya memang salah. 641 ceki-ceki. Play. Dari awal ini sebenarnya bukan donasi atau pengumpulan dana ya, tapi benar-benar pure charity atau sumbangan. Karena apa? Kalau yang namanya penggalangan donasi itu kan untuk badan hukum atau berbentuk hukum ya, tidak bukan perorangan. Sedangkan ini pada saat di podcastnya Densu itu langsung masuk ke rekening Agus secara pribadi. Betul. Rekening pribadinya Agus ya, tanpa ada bawa-bawa nama yayasan. Walaupun memang ini itu tuh Nopi yang pertama ya, yang pertama meminta Bang Densu untuk buka donasi, tapi pada saat terjadinya itu kan bukan donasi, cuma memang benar-benar untuk ayo siapa yang mau menyumbang, itu ada kata-kata si bagi yang ingin menyumbang Agus, ada kan di situnya silahkan masukkan rekening Agus di sini, berarti kan langsung masuk rekening Agus pribadi. Nah pada saat sekarang ini 1,4 itu tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh Agus. Dan pada saat ini tiba-tiba itu uang mau dilarikan ke NTT dan mereka udah berkoar-koar itu uang habis, silakan saja habiskan saja uang itu ya, kami akan tindak pidana kalian berempat. Semakin kali itu uang habis berarti kalian udah siap-siap masuk ke pidana, karena ini memang uangnya Agus. Dan anehnya kalian punya pengacara yang katanya orang hebat semua, kok bisa-bisanya uang yang sedang disengketakan kalian bagi-bagikan ke bencana alam. Dan sudah diperingatkan dengan FA untuk jangan mau menerima uang donasi ini, karena uang donasi ini sedang sengketa. Tapi tetap aja kalian masih tetap menerima. Jadi jangan salahkan kalau kalian nanti kena juga ini, karena pidananya ada. Itu uang milik Agus. Kalau ditanyakan kembali, uang siapa? Uang milik Agus. Agus aja nggak bekerja. Emang Agus tidak bekerja, dan Agus pun tidak bilang saya bekerja dapat uang itu, tidak. Agus kan hanya dimasukkan ke podcastnya Densu, dan Densu minta siapa yang mau menyumbang silahkan. Nah itu loh kata-kata siapa yang ingin menyumbang, berarti bukan pengumpulan dana ya gitu. Tuh kan, ini aku menangkapnya, mohon maaf kalau salah ya, sebuah ultimatum untuk masyarakat NTT terutama kemarin ya yang menerima bantuan dari Bang Densu, Gary dan tim gitu ya, bahwa tadi bisa didengarkan, jangan salahkan kami kalau kalian ke bawah-bawah, karena sudah diingatkan sebelumnya bahwa jangan mau terima bantuan itu. Tapi kan masih diterima yang namanya orang lagi butuh bantuannya di sana ya, habis kena musibah. Tapi ya ultimatumnya sepertinya mau gimana? Makanya nih Mama mau ngadu sama Santi People ya kumaha ya. Yang ditakutkan terjadi itu dari kemarin memang khawatir mau ninggalin, tapi khawatir. Iya, lagian gimana ya? Aku agak bingung ngomongnya nih, Mang. Gimana? Maksudnya dia satu menghimbau untuk jangan menerima bantuan. Iya. Tapi di satu sisi mereka butuh banget bantuan, masa mau gimana bisa mau nolak gitu. Mereka butuh banget kok. Terus juga ya mungkin nanti pihak kepolisian di sana yang kemarin turun langsung tuh kan ikut ngebantu bisa memberikan keterangannya atau seperti apa gitu kan. Agar memastikan bahwa ini penerima mah nggak usah diseret-seret gitu. Iya. Toh mereka kondisinya sedang dalam musibah gitu kan, habis kena bencana gitu ibaratnya kan. Tapi tadi yang bikin aku salvo, katanya dari tim Agus tuh menganggap ini tuh bukan donasi tetapi sumbangan gitu. Itu begitu gitu. Dan Agus selama terkumpul pun Agus belum menikmati ibaratnya sumbangan tersebut gitu. Ya itu ya karena ya
Wawa yang nikmati duluan sih yang akhirnya nimbul ngerembet masalah kemana-mana. Kalau Iya, menurutku loh iya, ya, iya. kalau menurutku mohon maaf kalau salah ya. Ini kan sebenarnya kita udah ngomong dari awal ya, Mang ya. Heeh. Kalau misalnya dari awal misalnya udah kayak jujur-jujuran aja gitu, minta iya maaf, mengakui gitu ya, Mang, jujur-jujuran aja, mungkin ya tetap di Agus itu duit gitu ya. Kalau ngobrol boleh gak ini sekian buat bantu ini Iya. karena akan tinggal di sini gitu, di info di awal gitu. Iya. Tapi nggak tahu juga lo udah kayak gini kadung ya. Iya. Karena kan kemarin ngomong di awalnya untuk rumah tinggal gitu Iya. kan. Tapi akhir-akhir ini bisa kita lihat justru tidak tinggal bareng gitu, malah tinggalnya terpisah di apartemen. Iya. Tapi ada kabar baru lagi tadi bakal pindah gitu ke kontrakan nggak tahu di mana karena biaya apartemen mahal katanya. Coba kita meluncur dulu kali ya, meluncur. Cus. Nio. Ya. As always dari Bang Tono 7788 nih ya. Ada potongan video yang di-repost sama Bang Tono. Yang dikasih caption di videonya, Agus akan pindah dari apartemen ke kontrakan karena biaya hidup di apartemen mahal. Oh, aku pikir dijamin karena kan kemarin ini sempat ada bilang kan ada donatur tetap kan Iya. untuk biaya hidup bulanan. Oh, gimana nih pertanyaannya coba. Ceki. Lay. Oke, mungkin Bang, ini kan kondisi Agus tadi juga infonya dari Abang kan kaget juga ya dan sedih akhirnya uang donasi dia belum sampai sekarang belum dapat pengobatan. Mungkin kedepannya untuk dari segi pengobatan Agus apakah masih tetap berjalan kembang atau bagaimana sih? Aduh, kita hanya fokus bagaimana sekarang melaporkan mereka itu aja, mereka belum lagi bicara pengobatan karena ya kita lihat aja lah. Yang saya hadapin orang-orang yang ribet so. Karena kan banyak netizen yang menyayangkan ya akhirnya kok kenapa fokusnya ke kisru donasi tetapi terkesan pengobatan dari Agus sendiri. Ya apalagi mau diobati matanya udah tertutup. Mau dibutain, mau dibelah lagi matanya udah sembuh itu nggak mungkin. Tapi untuk kulitnya mungkin bisa. Oh jalan tetap rutin kok. Kan uang Agus kan masih ada, pasti banyak yang nyumbang kan. Apa perlu kita buka rekening lagi nyumbang? Ya kan? Kalau mau nyumbang cari aja Agus, kasih uang. Oke. Nah kan Agus sekarang masih kan infonya masih tetap di apartemen ya Bang. Mungkin ada rencana nggak sih mungkin kapan balik ke Aceh kah atau Ya bagaimana? mungkin itu proses mungkin. Berarti selama nunggu proses hukum dulu. Cuman ya, Bang? kendala di apartemen mungkin biaya sana mahal, kemudian jauh dari pasar rakyat kan. Mungkin dalam waktu dekatnya Agus akan pindah dulu kontrak dulu mungkin. Oke. Masih terus Masih. memantau kondisi Agus Masih. karena Bukan memang Agus. samping-sampingan tinggal. Mereka lagi, saya belum sempat nih habis kemarin tahun baru dari Singapura, kemudian pulang ke sini ada kawinan di Batam, kami ke Singapura terus anak-anak pada ke Bali semua. Baru waktunya nih, mudah-mudahan bisa aman. Ini ada Wawa nelfon lagi, tapi nggak apa-apa. Terus Oke. Bang, Mas, atau mungkin nggak sih kan Agus sudah tidak bisa diobati, artinya mungkin nggak sih diberi lapangan pekerjaan untuk Agus misalnya jualan atau apa ke agak sulit istrinya, untuk orang buta. nggak ke istrinya gitu loh Mas. Oh iya, ini yang lagi kita pertimbangkan. Bisa lah, orang buta itu kan punya Tuhan. Itu sudah kasih yang diberikan Tuhan. Harusnya dia bekerja, jadi dia yang terima uang nggak bekerja lagi. Gitu. Pokoknya ini tangan kalian itu adalah tangannya orang buta. Nggak mungkin kalian kecuali nggak lihat, nggak jauh. Kalau selama masih dekat dengan dia dan tinggal di masyarakat, kecuali dia tinggal di hutan, begitu. Nah, Bang, ini berarti aku mau sedikit mempertegaskan sedikit. Ini untuk Elki dan tim Abang untuk selanjutnya ke depannya berarti masih Ya tetap kalau di- Elki ini kan saya nggak mau memutuskan hubungan. Kalau dia mau bantu gabung, ayo. Kalau dia mau mundur, silakan mundur. Tapi nggak usah konferensi pers bilang mundur. Agus itu bikin repot, nggak ada uangnya ngapain? Saya kan tahu menangani Agus ini gara-gara Bang Abid itu kaya, Elki banyak uangnya. Makanya saya kasih. Kalau tahu kalian susah, saya nggak kasih. Ngapain ngasih ke pengacara susah, ngurus orang susah? Kan nggak mungkin. Tapi ini mulut-mulut mereka aja. Ntar saya kontak Bio atau siapa atau anaknya.
Oke, berarti dalam waktu dekat akan pindah ya dari apartemen ke kontrakan gitu. Iya. Karena terkait apa ya, terkendala soal ya biaya hidupnya yang memang cukup mahal. Iya, katanya Juga nggak ada kondisinya pasar. iya jauh dari pasar-pasar tradisional Mm-mm, gitu kan. mm-mm. Iya memang biaya hidupnya memang cukup mahal gitu. Iya, aku jadi keinget yang kemarin ditinggal beli bawang merah itu. Iya, itu kan kayak gitu kan kasihan. Iya. Harus keluar naik lift, turun, terus jauh nyari pasar dulu buat beli bawang merah gitu kan. Iya. Sampai akhirnya harus apa ya, merasa kesepian gitu kan Nama karena nyanyi ditinggal kan. ditinggal beli bawang merah gitu. Di sini aku masih sendiri. Iya, di sini diulang lagi tolong. Tapi ini yang menarik dari komenan dari Zia, rumah Wawa kan dilunasin Agus, terus kenapa Agus nggak tinggal di rumah Wawa? Itu hak Agus lah, walaupun nggak ada perjanjian, sama halnya uang donasi itu kan nggak ada perjanjian tapi ada tujuan buat pengobatan. Iya, Nah, itu dia. menarik nih, setuju banget untuk pertanyaannya. Waktu awal pindah ke apartemen juga aku sempet bingung. Oh iya, kenapa pindah ya? Karena setahu kita sebagai netizen yang ngikutin kasus ini tuh kan justru menjadi alasan yang kuat saat Agus memberikan uangnya ke Wawa untuk melunasi utangnya, karena Agus akan tinggal di situ yang dalam waktu lama iya, katanya. dalam waktu yang lama gitu. Ya, justru kalau pindah itu malah Wawanya jadi nggak ada landasan yang kuat gitu. Iya, jadi pertanyaan lagi itu. Iya, udah balik lagi aja sama Wawa. Bisa berkonten-konten ria, bisa kita lihat kemarin beberapa kali live bareng Wawa itu penontonnya rame banyak gitu, Iya. banyak yang nge-give gitu. Iya. Udah back to the Wawa aja. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, Ya. ada video dari Bu Sisi ya, Sisi Mawar Biru 20 jam yang lalu dengan caption mengubah tantangan menjadi peluang. Ini apa nih, ada kebersamaan Ibu Sisi dengan Agus. Mungkin ini menjelang kepindahannya Agus kali ya, dari apartemen ke kontrakan. Ceki-ceki. Play. Selamat malam Agus. Selamat malam Bu Sisti. Sehat kan Gus? Alhamdulillah sehat dokter. Iya, ini udah sebulan lebih ya kita bareng bersama-sama dalam berbagai kegiatan. Benar, udah nggak kerasa ya, 1 bulan udah saya sini ya. Iya, Wah, makanya. luar biasa sekali. Tapi kan perasaannya atau rasanya kan udah lebih ringan kan? Ringan banget. Nih perbannya udah banyak nih dibuka nih. Udah ya? Dokter nih. Oh, udah lebih percaya diri Udah juga ya Gus percaya ya? diri, iya. Mudah-mudahan doain ya secepatnya bisa sembuh ya. Amin, amin. Itulah pentingnya Gus, kita menjadikan tantangan sebagai peluang. Jadi Betul. walau apapun yang kita hadapi, sesuatu yang mungkin dilihat orang adalah permasalahan, tapi buat kita olah itu menjadi peluang yang dapat memberikan manfaat bagi kita. Benar nggak? Betul. Betul. Jadi misalnya kayak ini, kita sering live, kemudian kita jadi sering bikin video, ya kan, menyampaikan narasi-narasi yang bisa membangkitkan semangat. Benar nggak? Benar. Coba gimana pandangan Agus nih, sampai hari ini apa sih yang udah dirasakan gitu loh? Iya, yang udah gue rasakan tuh banyak dokter. Jadi sekarang tuh untuk hidup tuh rasanya udah ada variasinya. Terus untuk diri Agus sendiri nih ya, rasanya itu semangat tuh udah mulai membaik lagi nih. Kan kemarin jatuh tuh ya, tapi sekarang udah alhamdulillah lah gitu dokter. Udah kayak ini Agus lagi nih, semangatnya lagi nih gitu. Udah sering ketawa juga ya Gus ya? Iya sih kalau ketawa. Iyalah, iya benar. Soalnya kan lagi bahagia kan pasti. Iya. dong. Ya kan tertawa itu kan merupakan salah satu terapi juga. Bener. Ya kan? Katanya kalau ketawa tuh bisa awet muda juga sih. Iyalah, kayak saya kan awet muda kan Gus. Iya. Walaupun Agus mungkin belum pernah lihat saya ya. Tapi kan udah tahu lah rasanya. Terasa ya? Terasa lah, betul. Iyalah kan, karena juga netizen menganggap ekspresi Agus tuh kalau kita bikin live atau bikin video, menganggap bahwasanya Agus itu sebenarnya udah bisa ngelihat. Karena ngelihat dari ekspresinya gitu. Kayaknya kok makanya Agus melihat gitu. Iya, jangan salah lagi ya dari ekspresi ya. Kalau mata belum, doain aja mudah-mudahan. Iya. Kalau mata hati tetap masih bisa ngelihat ya kan. Iya, makanya Gus, kalau misalnya kita jadikan tantangan menjadi peluang, pasti akan banyak keajaiban akan bermunculan Gus. Kita nikmati keajaiban dari hal-hal yang kecil aja lah Gus. Betul. Betul nggak? Betul, makanya itu benar tuh kata dokter, karena tantangan itu adalah peluang. Jadi yang Agus hadapi sekarang ini kan tantangan hidup Agus nih. Iya. Tapi
di tantangan hidup Agus nih terdapat sebuah peluang yang bagus juga untuk Iya, Agusnya gitu. iya. Seru kan, Gus? Seru banget gitu Seru. kan. Nah, kalau misalnya Agus bergabung sama orang-orang yang positif, insya Allah pasti tantangan itu bisa kita hadapi, bisa kita olah menjadi peluang yang bermanfaat, jadi pelajaran berharga juga, ya kan? Benar-benar banyak, betul dokter. Karena Agus mendapatkan itu pelajaran yang paling berharga dari hidup Agus. Iya. Ternyata walaupun gimana kehidupan kita diberi seperti apapun cobaannya, kalau kita pintar bersyukur, pintar membawa diri, insya Allah mudah-mudahan benar kata dokter Sisi ya. Jadi itu terbuka jalan-jalan yang mudah baru gitu, yang mudah buat hidup kita ke depannya gitu. Betul. Aduh, Agus sangat terima kasih banget nih buat Wah, dokter Sisi. sama-sama kita, Gus. Kita Iya. pokoknya punya semangat positif. Kita yakin di depan ada pintu-pintu berkah yang berlimpah. Amin. Tinggal kita datangi aja, Iya. ya kan? Oh. Pintu-pintu itu kan, Betul. nggak ada yang sulit selama kita hidup dengan mengedepankan rasa cinta yang besar. Karena cinta itu simpel sebenarnya, benar nggak, Benar, Gus? cinta itu sesimpel itu sih. Kalau kita bisa mencintai diri kita sendiri, insya Allah orang juga akan mencintai kita. Iya, betul. Iya, karena betul cinta sekali. itu datangnya dari diri sendiri dulu, nggak bisa dari orang lain. Kalau kita Iya, bisa iya, mencintai iya. diri kita, insya Allah orang juga bakal mencintai diri kita. Otomatis. Iya. Dan kita sudah menularkan hal-hal yang membuat orang bahagia, ya kan? Betul. Oke lah, Gus. Iya. Mungkin segitu dulu ya, Gus ya. Oke, siap. Video pendek kita. Iya. Aku kepikiran Agus bisa jadi konten kreator di TikTok gitu yang yang memberikan kata-kata positif gitu kan, lagi tren tuh kata-kata hari ini gitu, kata-kata hari ini gitu. Karena kalau tadi sekilas di 4 menitan ini kan aku melihat kayak wah cakep banget itu merangkai-merangkai kata-kata yang positif gitu, rimanya oke gitu, maknanya oke gitu. Iya. Kalau soal diaplikasikan ya itu urusan lain karena ini kan merangkai kata pun udah sulit gitu kan. Loh iya dong, tolonglah gitu. Ya semoga juga kan keinginan Agus yang kemarin ini sempat ngomong kan bakal keliling dunia gitu kan, berapa puluh negara gitu ibaratnya kan akan tercapai gitu. Iya. Dalam waktu dekat mungkin yang ke Singapura dulu gitu kan, yang sempat tertunda gitu. Ya pokoknya mah yang terbaik buat Agus ya. Tapi kan akan pindah dari apartemen ya ke kontrakan tadi. Mungkin Agus nanti akan sedikit merasa kesepian gitu dengan suasana yang berubah lagi. Nggak tahu ya, syukur-syukur pindahnya ke tempatnya rumahnya Wawa gitu biar tetap happy lagi gitu, ada hiburan gitu. Tolonglah ya. Kita kasih nextnya. Nih yo, lastnya kita kasih ini kali ya, siapa tahu besok kita bahas fokus ke soal penyebar rekaman ya, karena lumayan rame juga nih, sampai ada info-info luar katanya pecah kongsi lah, sudah mulai terkuak siapalah. Ini dari Cimu-Cimu. Oke, dari Abah Abimanyu nih ya sepertinya ya. Dalam penyebar rekaman suara terkuak panjang captionnya itulah pokoknya. Intinya dalam penyebar rekaman suara terkuak ceki-ceki. Play. Jadi kalau ada suatu komunikasi yang tersebar, kita ngelihatnya beberapa aspek dulu. Pihak yang merekam di mana, siapa? Di antara kedua di sini, pihak perekamnya ada di pihaknya yang suaranya ada Farhad Abbasnya. Masalah nanti si Farhadnya yang mengaku atau tidak, ataupun pihaknya ada orang lain yang melakukan penyimpanan, dia naruh di mana atau tidak, itu nanti tinggal gampang, mudah sekali diusut. Sekilas tapi aku nangkep. Ya memang kemarin banyak dugaan teman-teman netizen terkait rekaman suara yang tersebar itu direkam dari sisinya FA gitu, karena suara yang lebih jelasnya suara di sana gitu kan. Ya, itu memang logika sederhana ya. Nah terkait penyebarannya itu ada beberapa kemungkinan, entah dari pihak pertama itu ngasih ke orang lain, orang yang nyebar gitu. Tapi yang jelas si perekam awalnya atau file original itu adalah dari pihak yang tadi disebutkan oleh Abah tersebut. Iya. Ini menarik nih karena tadi aku tangkap dari pihak FA kayak menyarankan ke Densu gitu, ya udahlah nggak usah dilaporin, susah, kayak ibaratnya nggak usah dilanjutin masalah rekaman itu. Mungkin nanti kita akan bahas besok ya biar nggak terlalu kecampur karena tadi memang udah nandain beberapa part-part yang menarik gitu ya. Kita lanjut besok aja lah ya.
Ini Mas sekarang kita tunggu aja kelanjutannya ya, apakah benar akan ngerembet ke teman-teman kita di NTT sana terkait uang donasi ini atau seperti apa ya. Sambil menunggu kelanjutannya kita meluncur ke setting to Super Thanks lah. Meluncur. Cus. Yo. Ya. Super Thanks ada Fu. 4. Ada Fu. Yang pertama dari Ana Nintana. Sugus nggak bakalan tantrum Mang kalau dengar Aji dihukum seringan-ringannya, kan udah minum air putih, nggak minum yang kental-kental ingusnya Wawa. Tolonglah, itu dia ngomong kata-kata udah ada cukurukuk ditambah ingusnya Wawa. Tolong. Pokoripo Agus nggak dapat uang donasi, nggak dapat jalan-jalan ke Singapura, nggak dapat janji duit dari Densu, bahkan Pablo mau janjiin uangnya juga tapi kayaknya nggak bakal dapat juga. Kasus penyirimin juga nggak dapat hukuman berat, yang dapat donasi hanya Nyonyo. Tolonglah. Kenapa Nyonyo? Kenapa Nyonyo? Nixia Sarinata. Pak Hakim, tolong aja dibebasin aja. Soalnya tuh korbannya orang paling menyebalkan di seluruh Indonesia. Oke, Lasa dari Simplicity, Sugus, Jeprut Sate. Apa artinya? Tolonglah. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjuti komen seperti biasa. Nyonya dong. Mamang si Abu Mabal si Pakun baru sadar 2 tepi mangkok cabut dulu dan ciao.